Oke, baik. Kita langsung perhitungan ya. Ini saya stop share dulu. Eh, Sebentar. Oke, kita mulai ya. Oke, tadi teman-teman silakan buka soal yang tadi diketahui. Duh, bentar saya lupa. Tak lihat dulu. Oke, sebentar ya. Hmm, ya. Yang pertama, kita punya data tablet yang kita gunakan. Ya, kita rangkum dulu. Tablet beratnya 10 mg. Yang kedua, kita buat menjadi larutan tablet ini plus larutan menjadi add 100 mg. Artinya 10 mg ini ditambah pelarut total sama dengan 100 mg. Ya, artinya kita buat larutan 100 mililiter, mohon maaf, mililiter. Ya, 10 mg. Oke. Selanjutnya kita punya data berat tikus 200 gram. Oke ya. Hewan uji, tikus. Sudah ya. Nah, kita lihat dulu beratnya 200 gram. Ya. Lalu kita juga bisa langsung tulis di sini faktor konversinya adalah 0,18. Tulis saja dulu, entah nanti pertanyaannya dosis apa ya. Itu. Nah, kita dapat info lagi. Aduh. Dosis untuk manusia dewasa 70 kg manusia. Tuh tulisannya manusia itu sama dengan 55,55 mg. Nah, kita punya data-data ini. Ya, ya, catat dulu di tempat teman-teman. Oke. Yang pertama kita harus lakukan adalah konversi. Ya, kita sudah punya data konversinya karena yang kita dapatkan adalah dosis manusia. Nih, sedangkan kita harus memberikan kepada tikus, maka kita memerlukan suatu konversi dosis ya. Jadi kesalahan pertama teman-teman itu yang dikonversi itu bukan dosis ini, harusnya yang dikonversi itu adalah dosis ini, tetapi teman-teman banyakan kemarin mengonversi dosis ini. Bukan tabletnya, tetapi manusia ya. Maka kita perlu yang pertama konversi dulu. Ini di apa? Catat nggak apa-apa apa alur-alurnya. Konversi dosis. Oke. Nah, terlalu kecil ya. Kita ganti dulu sini. Kok ya Allah. Nah, ini kenapa ya? Konversi. Tahap pertama adalah konversi dosis. Kita punya dosis Allah, maaf, manusia versus gitulah ya. Jangan versus. Lalu kita ingin jadikan menjadi dosis tikus ya. Manusianya tadi berapa? 70 kg, tikusnya 200 gram. Ya, kita harus mengacu ke ini dulu. Nah, dosis manusia tadi adalah 55,55 mg, maka kita ingin jadikan berapa dosis tikusnya, maka kita tinggal kalikan faktor konversi. Kali faktor konversi.
ya, sama dengan 55,55 miligram dikali 0,018 sama dengan 0,99 miligram. Nah, kita bisa masukkan ke sini 0,99 miligram. Oke. Ya, sampai sini jelas. Kita harus konversikan dari manusia menjadi dosis tikus. Itu yang pertama, kita dapatkan data ini. Nah, ini kita pegang dulu ya. Jadi tadi kita bisa tambahkan di sini ya, sehingga ini jadinya 0,99 miligram. Tikus. Oke, ini manusia. Oke. Yang kedua, setelah kita konversikan data tikus, kita bisa yang pertama, teman-teman bisa melakukan perhitungan, ini bebas ya, kadarnya dulu, mengetahui kadar atau mengetahui apa namanya, dosis untuk berat tikus teman-teman ya, dosis tikus individual gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan ini dulu atau ini dulu, sama aja. Lebih enak yang mana nanti silakan teman-teman. Oke, kalau sekarang saya mulai dengan yang ini saja dulu ya. Nah, bebas. Sak penake, ada yang lebih senang ngitung dosisnya dulu, ada yang lebih senang ngitung kadarnya dulu. Tapi kalau teman-teman penelitian, itu karena tikusnya banyak, itu lebih enak ngitung ininya dulu, kadarnya ya. Oke. Nah, ya udahlah saya ngitung ininya dulu aja ya, kadarnya. Oke. Yang kedua. Nomor 2. Tuh, kadar. Maka teman-teman memiliki satu tablet. Tuh, tablet sebanyak 10 miligram. Yang ini kita akan larutkan. Yang ini kita akan larutkan. Ya, kita punya suatu wadah. Ya, kayak di praktikum. Yang ini isinya 100 ml. Dan tablet teman-teman adalah 10 miligram. Kita masukkan ke dalam sini. Gitu ya. Lalu kita homogenkan menjadi suatu solution atau larutan. Sehingga bisa kita lihat bahwa di dalam pelarut ini ada tablet kita yang terdispersi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa kadarnya? Kadar. Artinya gampangan nih, di dalam 100 ml larutan itu terdapat 10 total 10 miligram tablet. Itu ya. Itu ya. Bukan tablet lah. Ya pokoknya 10 miligram obat gitu ya. Tablet kan kalau yang tadi, yang ini namanya tablet. Nah, ini tablet. Nah, kita sudah dispersikan sehingga 10 miligram obat. Seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah kalau bentuknya seperti ini artinya gimana kalau kita sederhanakan? Nih ya. Artinya kita punya data 10 miligram per 100 ml. Artinya bisa juga kita bilang ini 1 miligram dalam 10 ml. Bisa juga kita katakan ini 0,1 miligram dalam 1 ml. Atau gampangannya kita tulis 0,1 miligram per mililiter. Seperti ini. Kadarnya kita sudah ketahui. Ya. Ini kadar, kalau ditanya ini kadar, ini kadar.
Nah, kalau ditanya apa namanya, berat awalnya yang mana, itu yang ini. Ini kadar, ini berat tablet, ya, atau dosisnya. Ini adalah total volume larutan. Oke, jadi kita fokus di kadarnya atau dua ini, hasil dari dua ini. Oke, ya. Oke, kita sudah dapat data konversi dosis, lalu kita dapat konversi apa? Kita dapat data kadar ya. Nah, yang ketiga adalah kita ngitung dosis tikus individual, gitu ya. Baik, 3 dosis tiap tikus, karena tiap tikus beratnya beda-beda sesuai berat. Nah, berat acuannya berapa? 200 gram. Ini berat acuannya, gitu ya. Maka ketika teman-teman memiliki suatu tikus yang beratnya misalkan 150 gram, ya, artinya teman-teman harus berikan dosis yang lebih rendah karena beratnya lebih kecil, sehingga kita bisa masukkan, kalau bandingkan adalah 150 kan, kita bandingkan dengan berat acuannya dikali dosisnya, dosis tikus, ya, tikus 200 gram, ya. Kalau kita punya tikus 200 gram, sama, tinggal 200 dibagi acuannya dikali, nah ini harusnya hijau ya, dosis tikus 200 gram, ya, dosis tikus 200 gram, ya. Jadi tinggal beratnya tuh, yang ini beratnya, ini berat tikus, ini berat tikus, ini adalah acuan, ini adalah dosis standar, tikus 200 gram. Ya. Kalau rumusnya adalah tinggal berat tikus dibagi berat tikus acuan dikali dosis berat tikus acuan. Karena di sini 200, kita tulisnya 200. Ya, ini kalau tikus, ya. Pertanyaannya kalau organisme lain gimana? Ya sama, tinggal berat si A dibagi beratnya standarnya si A, entah itu mencit, entah tikus, dan lain-lainnya, dikali dosis standarnya si A. Seperti ini. Ya, jadi sama aja. Jadi kita sudah dapatkan yang ini ya. Nah, ini ya, maka kita lakukan perhitungan dari sini. Ya, 200 dibagi 200 dikali dosis acuannya tadi berapa? 0,99. Sehingga kita bisa katakan 1 dikali 0,99 sama dengan 0,99 miligram. Nah, ini dosis individual karena saya tanyanya cuma satu tikus ya. Oke, kita sudah punya info. Info lagi ya. Oke, dosisnya tadi tikus 200 gram ini itu butuh 0,99 gram. Kadarnya tadi ya, C adalah 0,1 miligram per mililiter. Oke ya. Atau gampangannya tadi ya sama 10 miligram per 100 mililiter itu sama aja lah gitu. Nah, kalau sudah punya info ini, kita tinggal yang keempat adalah 2 atau 3 ini ya. Keempat tinggal gampang, hitung aja sekian mili yang kita butuhkan, berapa mili gitu ya.
Artinya gimana? Artinya harusnya kita memberikan kepada tikus ini, kita punya tikus. Nah, gini, kita harusnya ngasih si tikus ini 0,99 miligram. Nah, pertanyaannya tadi, posisi tikus ini bisa obat sendiri, apa harus dimasukin paksa dengan bulat-bulat, kita serbuk dulu atau apa enggak? Enggak kan? Kita buat larutan dulu sehingga kita bisa minumkan kepada dia. Nah, larutan ini kan isinya adalah 10 miligram dalam 100 mililiter cairan air atau kadarnya sekian gitu ya, pelarut. Nah, selanjutnya kita ingin mencari pertanyaannya berapa mililiter sih yang isinya adalah ini 0,9 miligram. 0,99 miligram ya. Berapa gitu ya. Nah, jawabannya adalah gampangannya tinggal kita bandingkan aja ya. Secara logika adalah seperti ini. Secara logika, kalau kita punya ini kita logika dulu ya. Kita punya suatu larutan yang 10 miligram obat di dalam 100 mililiter 100 mililiter pelarut, maka itu kan tadi sama kayak 1 miligram dalam 10 mili ya, sama kayak 0,1 miligram dalam 10 mili. 1 mili. 1 mili ini ya. Oke, ini kalau saya pelan-pelan soalnya yang nggak mudeng nanti biar semoga bisa mudeng. Nah, tinggal kita bikin perbandingan aja. Kita punya kadar 10 miligram dalam 100 mililiter, maka berapa yang kita butuhkan? Bukan di situ ya, di sini. Maka kita ingin mengambil 0,99 miligram. Maka pertanyaannya kita butuh berapa mililiter? Berapa gitu ya. Ya tinggal diperbandingkan aja. Gitu ya. Nah, kalau 10 miligram itu 100 mililiter, kalau 0,99 miligram kira-kira berapa mililiter? Kalau sudah bisa ngawang, jawabannya harusnya adalah 9,9 mililiter. Ya, terlepas dari volume maksimal ya, ini kita nggak bicara tentang volume maksimal, kita pelajarin dulu. Nah, kalau misalkan belum tahu sampai sininya, tinggal dikali silang aja antara ini dengan ini dan ini dengan ini ya. Kayak apa namanya? Kalau matematika kan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, kita tinggal contohnya kalau yang dicari adalah Y2 ini, kita tinggal Y2 sama dengan X2 per X1 kali Y1. Ini matematikanya seperti itu. Ini ya. Nah, kalau kita pakai logika perbandingan tadi ya, sama aja sebenarnya rumus ini diturunkan dari logika perbandingan tadi. Jadi, X ini sekian mililiter, maksudnya gimana? Berarti kan X sama dengan, ini tinggal yang 0,99 ini ya. Nih, yang ini itu saya taruh 0,99 miligram. Oke. Dikali yang ini 100 mililiter dibagi yang 10 ini turun 10 tuh ya. Nah, sama dengan tinggal coret aja ya. Ini coret sama dengan 0,99. Ini 10 belum tak tulis miligram ya. Ini coret ya. Tinggal 0,99 dikali 10 mililiter sama dengan 9,9 mililiter. Nah, ini jawabannya. Oke.
Ya, jadi kita review yang awal tadi ya, kita bisa tahap pertama adalah kita harus konversi dosis dulu, pastikan dosisnya. Yang kedua atau ketiga bebas mau yang mana dulu, teman-teman harus lakukan perhitungan kadarnya nih dan perhitungan dosis individual untuk tiap tikus berdasarkan berat badan. Nah, setelah ketiga tahap step ini sudah dilakukan, maka kita bisa menghitung berapa milisi yang harus kita berikan kepada si tikus. Itu konsepnya seperti itu. Nah, contoh yang ini ya, bisa juga kita, ini sebenarnya sampai sini sudah selesai, ini video sudah dihentikan, nggak apa-apa, tapi saya ingin menambahkan sedikit, kalau kalau kita sudah punya konsepnya, maka teman-teman sebenarnya gampang. Nah, kasus apapun ya, kita nggak perlu mengacu ke rumus, kita bisa bikin rumus sendiri. Gitu. Contohnya tadinya, X1 yang tadi ya, per Y1 9 X2 per Y2 itu kan itu sama saja kayak berapa miligram ya M1 per V1. Ini harusnya kayak gini ya. Sama dengan M2 per V2 gitu ya. Ini yang ingin kita cari tadi. Ya, maka kita tinggal jadikan V2 ini sama dengan M2 per M1 dikali V1. Ini ya. Nah, gampangannya kayak gini. Oke. Ya ini nggak perlu disimak, nggak apa-apa, itu cuma contoh aja biar gampang. Nah, sehingga kalau teman-teman butuh ini aja, kita bisa turunkan lagi V2 tadi. Ya, sama dengan M2 per M1 kali V1 ini ya. Nah, saya bisa turunkan lagi. Masa ini kan merupakan satu dosis. Ya, dosis tikus. Maka artinya gimana? Artinya V2 ini itu merupakan suatu dosis. Dosis dibagi M1 yang tadi tablet dikali V1 gitu ya. Nah, dosis ini dosis apa? Dosis tikus sekian gram. Oke, maka kita bisa substitusikan lagi dosis ini menjadi dosis tikus dibagi kok dosis tikus bentar. Berat tikus dibagi berat tikus acuan ya. Ini di sini tikus ya kita pakainya dibagi M1 dikali V1. Yang masih bertanya kira-kira M1 V1 itu apa? Kita ambil dari sini ya. Nah, ini kurang bentar. Dikali, saya hapus dulu. Dikali dosis tikus acuan. Gitu ya. Dikali V1. Nah, sekarang dari sini V1 sama M1 ini kira-kira apa sih? Gampangannya itu kan sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak mana? Sama kayak yang ini. Ini atas ya, ini sama ini. Tuh, gampang kan? Jadi kita cuma kita bisa tahu M1-nya tuh yang ini V1-nya. Sehingga M2-nya kita tahu, yang ini M2-nya, kita tinggal cari V2-nya berapa. Maka kita bisa bikin rumus sendiri seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan atau kita generalkan lagi yang dosis ini, ya kita tinggal tulis saja V. Loh, ini kayak jaringannya nggak ini ya. Teman-teman kalau suara saya kecepatan, maaf ya, tadi saya barusan lihat kayaknya nggak sinkron dengan tulisan. Oke ya, maka bisa kita sederhanakan lagi menjadi V percoba. V untuk hewan uji ya. V hewan uji, berapa volume yang harus kita berikan itu adalah, aku lali.
berat hewan uji dibagi berat standar dikali dosis standar. Ya, ini sudah, tinggal dibagi apa namanya, sediaan beratnya, lalu dikali pengenceran volume sediaan. Ya, kalau di generalisasikan kayak gini. Cuma besok kalau saya minta ngitung jangan pakai ini karena bisa juga saya ubah ya. Nggak mesti selalu tikus, ini juga nggak mesti kayak gini ya. Kalau kita bicara mengenai kadar itu yang ini ya. Ini seperkadar ya. Kalau dibagi V per M ya. Itu kalau dilihat dari kadarnya itu dosis standarnya itu ada di sini, bahasanya di sini, berat ujinya seperti ini, volume yang kita cari seperti ini. Gampangnya kita bisa turunkan kalau kita sudah tahu konsepnya, teman-teman bisa turunkan rumus sendiri. Nah, oleh karena itu gampangannya tadi kita langsung aja ya, volume yang kita cari itu kan tinggal berat ujinya berapa? 200 dibagi berat standarnya berapa? 200 ya. Dikali dosis standarnya berapa tadi? Oh, ini juga bisa di ini lagi ya, apa namanya? Bisa di breakdown lagi menjadi dosis yang diketahui, dosis diketahui dikali faktor konversi ya. Nah, dosis yang diketahui tadi 55,55 miligram ya, ini gram lalu dikali 0,018 ya dibagi beratnya tadi 10 miligram dikali sediaannya tadi totalnya 100 ml ya. Kita tinggal lakukan itu aja. Nih, ini 1, lalu ini miligram coret, gram coret ya. Ini jadi koma di sini ketemunya sama dengan 5,55 miligram dikali 100 ml-nya aja yang tak coret biar gampang. Nah, ini ya. Sama dengan hasil akhirnya adalah 55,55 dikali 0,018 dikali 10 mililiter ya, sama dengan ini tadi dikali 0,99 kan dikali 10 mililiter sama dengan 9,9 mililiter. Gampang toh? Nah, ini teman-teman kalau sudah tahu konsepnya, insya Allah sudah tahu volume yang dicari adalah kayak gini. Cuma saya tidak mau teman-teman nanti menggunakan apa namanya rumus ini langsung ya. Kalau yang langsung, kenapa saya minta ini ya, jadi penutup sekalian untuk besok, untuk remet perhitungan. Jadi saya melihat prosesnya, bukan hasil akhirnya. Nah, kalau teman-teman pakai rumus ini ya jelas sudah langsung ketemu ya kalau misal soalnya sama. Nah, kalau beda siapa tahu rumus ini nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah yang ini. Nah, yang ini ya, ini harus teman-teman perhatikan alurnya bagaimana, gitu ya, dicatat juga boleh. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang teman-teman bisa dan alurnya seperti itu. Nah, yang saya lihat prosesnya bukan hasil akhirnya, gitu ya. Jadi kalau hasil akhirnya nanti benar tapi saya lihat prosesnya salah, ya bodoh bae, ini malah tanda tanya. Ini nyontek apa enggak gitu kan. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman nulis belum selesai sampai akhir, tetapi proses teman-teman saya lihat sudah betul, sudah bagus. Nah, itu saya bisa bilang, oh ini cuma telat aja, gitu nggak masalah. Sudah paham, akan tetapi mungkin waktunya kurang, sebagainya itu cuma ya intinya teman-teman tuh harus paham prosesnya, bukan hasilnya ya. Karena itu besok silakan difoto pekerjaannya, tulis tangan, foto pekerjaannya, lalu kirimkan, gitu ya.
pada batas waktu yang ditentukan. Selesai nggak selesai kayak foto. Saya nggak lihat hasil akhir, tapi saya lihat proses pengerjaannya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa ini ya, bisa mengerti dan bisa mempelajari dan bisa mengaplikasikan nanti. Dan semoga penjelasan saya bisa mudah dipahami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.